Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan barang bekas impor di Terminal Akap Bandaraya Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Barang bekas impor tersebut bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Sebanyak 730 bal barang bekas impor disita Direktorat Jenderal Konsumen dan Tata Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Barang bekas senilai 10 miliar rupiah ini terdiri dari 571 bal sepatu bekas, 112 bal kain dan baju bekas, dan 40 bal tas bekas. Barang ilegal ini ditemukan di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Bina Widya, Pekanbaru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan barang bekas impor dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan konsumen dari ancaman kesehatan. Zulkifli Hasan juga mengimbau masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Saya kemarin juga ada video, ada barang bekas dikumpulkan katanya untuk didaur ulang di tempat lari. Ada yang curiga dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Pekanbaru. Amin ya. Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi Batam dan berasal dari China. Ya. Tindak lanjut tentu ini kita akan musnahkan di situ ya. Sementara itu, Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bersama TNI Polri memusnahkan 48 karung pakaian bekas dan ribuan kosmetik impor yang tidak memiliki izin. Impor barang bekas ilegal ini menyebabkan kerugian negara sebesar 562 juta rupiah. Barang impor ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Balpres yang berisi pakaian bekas dan sepatu bekas sebanyak 48 koli karung. Yang demikian, ini merupakan Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai community protector, dan kami melakukannya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, importir pakaian bekas dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penindakan tegas pasar baju bekas atau thrifting oleh Kementerian Perdagangan menuai banyak kontra, terutama dari para pembeli yang merasa pasar baju bekas lebih terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah dengan kualitas baik. Biasa sih, cuman tadi yang ngikutin adek aja, jadi lihat-lihat gitu. Ada yang 10.000, ada yang 25, ada yang 20, 50. Ya sedang lah, terjangkau lah untuk kelas bawah terjangkau. Ini tadi ada 2 jutaan. Masih milih-milih tuh adeknya. Untuk sendiri atau dijual lagi? Dijual lagi. Online atau offline? Ini aja, orang-orang aja, offline aja, nggak online. Ya bisa setuju lah gitu, harganya udah kan bisa juga belum diiniin juga, bisa dicuci, dibersihin, direndam lagi nih lagi kan gitu, bersih lagi gitu. Ya kadang ya mematikan pasar-pasar ini juga sih, pasar-pasar kayak Tanah Abang gitu kan. Ya kan kalau itu kan harganya beda. Kalau ini kan ya modelnya juga hampir sama sih, banyak model pilihan orang kan. Kebetulan saya belanja bulanan ya. Makan kebetulan di sini kan ada barang-barang bekas ya, second. Kebetulan ya kita iseng-iseng aja nyari yang sesuai dengan kebutuhan kita yang sedang saya cari, namun sesuai dengan kantong kita aja. Ada yang 5.000, ada yang 50.000 tergantung kualitasnya. Ya sama jawabannya. Kalau memang hal ini kebijakan pemerintah terbaik untuk kualitas penjualan ya, ekonomi kreatif UMKM di pemerintah kita, ya saya setuju aja. Namun ya kantong kita kembalikan lagi ke kepunyaan kita gitu loh. Kadang-kadang kita pengen mencari kayak kiranya urgent ya. Terus kebutuhan ini kita
sesuai dengan kantong kita aja. Oh, berarti dari segi kualitasnya UMKM harus ditingkatkan lagi. Terus pemasarannya, pertama kualitas sih, kalau kita kualitas bahannya bagus, terus dipakai awet, harganya cocok dengan kita kemampuan warga Indonesia, masyarakat, oke lah. Larangan penjualan pakaian bekas menuai pro kontra baik dari pembeli maupun dari pedagang. Dan pembeli menyayangkan kebijakan larangan tersebut karena baju bekas dinilai memiliki kualitas yang baik dengan harga yang murah. Sementara penjual mengkhawatirkan omset penjualan mereka yang akan berdampak pada sumber mata pencariannya. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Shanti Saragi, pedagang pakaian bekas impor. Selamat siang Mbak Santi. Halo Mbak Santi, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, bisa dengar jelas suara saya ya? Ya, bisa. Baik, ya sebelum kita bahas soal larangan impor barang bekas, bisa diceritakan bagaimana Anda memulai bisnis impor barang bekas ini? Ya, bisa diulangi Bang. Ya, bagaimana Anda memulai bisnis impor barang bekas dan seberapa peluang untung dari bisnis ini? Oke, ini saya waktu sebelum COVID saya udah belanja barang pre-love ini satu karungan ya, borongan. Nah, dari situ saya bisa jual, mungkin dari borongan itu mungkin harganya 10.000 ya, satu per pieces pakaian ya. Nah, saya jual itu bisa 15.000, 25.000, paling tinggi 35.000, sesuai dengan kondisi pakaiannya. Nah, pas saya COVID, di situ sangat laku ya, karena harganya sangat terjangkau. Halo Bang, bisa dengar? Iya, kami mendengar. Ya, itu harganya sangat terjangkau, apalagi pas masalah COVID kemarin, tahun 2019 sampai tahun 2022, ya. Di situ kan perekonomian atau keuangan rakyat Indonesia itu sangat luar biasa ya, sangat tertekan, sangat gimana ya, makan nggak makan di situ ya. Tapi lewat saya jualan online ya, saya pertegas ini, lewat saya jualan online pakaian bekas, anak-anak saya dan kami keluarga boleh menikmati hasil dari jualan barang bekas tersebut. Sangat terbantu gitu loh. Orang yang membelinya juga sangat terbantu. Kalau mereka beli pakaian barang baru ya, barang baru tahu ya, barang tekstil kita ini kan yang baru ini, apalagi yang di pasar-pasar, harga 100.000 aja, itu 2 minggu, 3 minggu, paling lama sebulan udah pudar, udah rusak barangnya. Kalau barang pre-love dibeli 15.000 itu tahan sampai setahun. Gitu loh. Berarti dari 100.000 mereka boleh mempergunakan duit itu untuk beli beras, minyak goreng, beli ikan, mungkin untuk jajan anak-anaknya. Baik, jadi ini juga cukup menguntungkan kedua belah pihak begitu ya, baik Anda sebagai penjual dan demikian juga dengan pembeli begitu ya. Lalu seberapa besar omset yang Anda bisa dapat dalam sebulan berdagang ini baju impor bekas? Kalau saya mungkin kalau saya belanja borongan sekarung gitu kan 1 juta gitu ya, bisa saya dapat 2 sampai 3 juta. Baik, itu artinya omsetnya bisa 200% ya dari harga beli. Itu berbal-bal begitu ya Anda membelinya ya? Iya. Ya, itu memang betul, apa harganya bisa sampai Rp5.000 gitu, ada satu kaos begitu? Ada Bang, itu karena barang sale ya. Tapi kalau baru buka bal, itu belum bisa harga 5.000 Bang. Tapi kalau udah sale, barang sale, udah dapat untung, udah dapat modal, baru dijatuhkan harga 5.000-an. Gitu. Baik, lalu bagaimana tanggapan Anda soal larangan pemerintah ini? Oh, saya tidak sangat setuju. Menurut saya, Bapak Presiden Joko Widodo itu kurang bijak untuk hal masalah barang bekas. Gitu. Kurang setuju saya. Kurang setuju ya. Ini apakah larangan ini sudah berdampak pada omset Anda saat ini? Oh, sangat berdampak Bang. Jadi sepi penjualan. Setiap saya live pasti sepi. Jadi 1-2 orang gitu. Sangat terdampak. Ini langsung menyusut begitu? Signifikan? Iya, benar. Iya, sangat. Baik. Apakah gini, pemerintah kan mengatakan bahwa ketika
Dan termasuk kemarin saya mewawancarai Asosiasi Tekstil Indonesia karena apa yang masuknya baju impor bekas ini kemudian merugikan mereka juga, dan di balik mereka atau di belakang mereka itu ada sekitar hampir 2 juta orang yang bekerja dalam industri tekstil tersebut, dan mereka merasa dirugikan, bahkan lebih dari 100.000 sudah dirumahkan. Apa tanggapan Anda mengenai ini? Karena mereka mengatakan ini semua akibat dari peredaran barang impor bekas termasuk baju-baju yang Anda jual. Oh, salah mereka. Yang seharusnya yang mereka salahkan bukan barang bekas, ya, tapi yang mereka salahkan cara mereka memproduksi barang tekstil tersebut, gitu loh. Kenapa setelah diproduksi barang tekstil menjadi pakaian, kenapa barangnya mahal tapi kualitasnya kurang, gitu loh. Nah, yang dipermasalahkan bukan barang bekasnya kalau masalah tekstil ini. Yang dipermasalahkan ini adalah pembeli-pembeli yang ke luar negeri. Contoh, kayak beli baju barang ke Bangkok, ya, ke luar negeri. Itu seharusnya yang disidak, gitu loh. Itu kan udah barang luar negeri, barang baru, ya kan? Gitu loh. Lebih murah pula dari Bangkok, dari luar negeri. Gitu. Sementara di Indonesia udah pun sarangnya tekstil di Indonesia bisa mahal barangnya. Itu seharusnya Menteri Perdagangan harus lebih jeli, lebih bijak untuk menangani masalah tekstil ini, gitu loh, Bang. Lalu apa saran Anda bagi pemerintah begitu, untuk seperti apa mereka harus lebih bijaknya? Nah, begini, buat pemerintah, ya, yang kalian permasalahkan jangan ke barang bekas, tapi permasalahkan kalian ke tekstilnya. Bagaimana mereka bisa merubah produksi mereka, gitu loh. Lebih membuat menarik bangsa pasar, gitu loh. Harganya juga terjangkau, gitu. Jangan pula tekstil dibeli murah, ya kan, bahan tekstil dibeli murah, dibentuk baju 100.000, ya, nggak terjangkau orang, gitu loh. Jadi harga itu harus dikondisikan, gitu loh, disesuaikan supaya rakyat Indonesia tertarik membelinya, gitu loh. Baik, lalu ini dikatakan begini, bahwa memang di dalam undang-undang itu dikatakan ada larangan impor pakaian bekas. Ini Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor termasuk pakaian bekas. Apa tanggapan Anda terhadap undang-undang ini? Begini, kita ini kan dari dulu sampai sekarang masalah undang-undang selalu nggak pernah diterapkan dengan baik, gitu loh. Dikasih undang-undang tapi peraturan tidak diperketat, gitu loh. Nah, oke, setelah barang masuk ke dalam Indonesia boleh, ya kan, berarti permasalahannya ada di pajak ini nih, di pajak bea cukai. Kenapa dibolehkan masuk? Justru kalau barang boleh masuk berarti kita boleh jual, gitu loh. Jadi undang-undang ini dipakai untuk cuma hanya catatan saja, gitu loh. Harusnya diperketat. Pemerintah harus melihat ini, undang-undang bukan hanya ditulis tapi dipakai dengan baik, gitu loh. Terlebih kepada bea cukai, pihak bea cukai, gitu loh. Aku mau. Ya, baik, jadi seharusnya jika memang itu dilarang di Indonesia, maka harusnya dari awal di pihak bea cukai memang tidak masuk begitu ya barang tersebut. Iya, itu, Bang. Baik, kalau begitu. Terima kasih untuk masukannya Bu Syanti, dan semoga suara Anda juga boleh direspon oleh pemerintah. Terima kasih dan salam sehat selalu, selamat berakhir pekan, sukses untuk Anda. Baik, pemirsa, letak geografis Batam yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai pintu masuk berbagai barang dari luar negeri. Tak hanya barang-barang baru, barang-barang yang harusnya dibawa ke Batam. Dan ironisnya, barang bekas justru diburu karena memiliki harga yang murah. Batam, kota kecil yang waktu demi waktu terus berbenah, menjadi salah satu kota tujuan bagi banyak wisatawan. Bagi mereka yang hobi berburu barang bekas, namun berkualitas dan tidak murahan, ternyata Batam masih menjadi surganya. Di beberapa sudut kota Batam, kegiatan jual beli barang bekas atau biasa disebut barang second selalu ramai dengan pengunjung. Di Pasar Kaget kawasan Bengkok, ratusan pedagang barang-barang bekas mulai menjajakan dagangannya sejak pukul 5 sore. Selepas maghrib, aktivitas jual beli di pasar akan semakin terlihat ramai. Berbagai barang bekas seperti pakaian, tas, sepatu, mainan anak, bahkan alat-alat rumah tangga juga dijual para pedagang. Barang-barang bermerek asal Singapura dan Malaysia ini dijual dengan harga bervariasi. Harga pakaian dan sepatu bekas tergantung kondisi barang.
Harga barang bekas dimulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk per karungnya, pedagang membeli dari importir pakaian bekas seharga Rp2 juta. Untuk harganya sendiri berapa, Bang? Harganya tergantung, Bang. Harganya ini kan beda-beda ya. Ada yang 10-an, 20, dan 50 ada. Banyak ini, Bang, jenisnya. Selain membeli untuk kebutuhan pribadi, pembeli juga berburu barang bekas di Pasar Bengkong untuk dijual kembali. Pacar ini bagus, Bang, murah-murah harganya, Bang. Barang sendiri kayak mana? Kita jualan lagi, Bang, nanti, Bang. Saya beli untuk jual lagi, Bang. Ada branded, ada yang enggak, ada yang murah, ada yang mahal. Meski dilarang, namun penyelundupan barang bekas asal luar negeri masih terjadi. Modus yang digunakan para penyelundup barang bekas dengan menggunakan kapal kayu yang kemudian berlabuh di berbagai pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus. Memang tidak kita pungkiri, kalau kita menceritakan Batam, ini kan daerah perairan yang notabene pasti pintu masuk yang banyak. Dan itu kami pun juga senantiasa tidak bisa melakukan itu sendiri. Penindakan-penindakan banyak. Penindakan untuk barang-barang bekas, baik itu sepatu dan pakaian bekas itu banyak. Baik yang kami sendiri lakukan, baik dengan kolaborasi dengan teman-teman APH lain, ataupun yang dilakukan teman-teman APH lain. Pada bulan Februari, Polda Kepri menggagalkan penyeludupan 2 kontainer pakaian bekas impor dari luar negeri. Saat ini polisi juga telah menetapkan 2 tersangka atas peristiwa ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Selain dari sisi ekonomi, tren berburu pakaian bekas juga berisiko mengganggu kesehatan. Pakaian bekas bisa saja mengandung jamur, bakteri, hingga virus yang dapat menimbulkan penyakit bagi penggunanya. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini tengah merebak di masyarakat, terutama anak-anak muda. Harga yang miring dan model yang beragam menjadi magnet bagi mereka yang ingin bergaya dengan budget terbatas. Namun semakin maraknya tren ini dinilai mengganggu industri tekstil tanah air. Selain dari sisi ekonomi, risiko penggunaan pakaian bekas juga mengintai dari sisi kesehatan. Pakaian bekas pakai bisa jadi mengandung berbagai sumber penyakit, mulai dari jamur kapang, bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, hingga virus. Efeknya seringkali dirasakan pertama kali di kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, alergi, hingga infeksi. Tak hanya di kulit, pakaian bekas juga beresiko menimbulkan gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, hingga demam akibat bakteri, jamur maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Larangan impor pakaian bekas yang tengah digencarkan pemerintah diharapkan mampu menghentikan tren kontroversial thrifting. Masyarakat pun diimbau lebih waspada dengan berbagai risiko yang mengintai. Jangan sampai tergiur harga murah justru berujung pada masalah kesehatan. Tim iNews melaporkan. Bisnis pakaian bekas impor dinilai dapat mengganggu industri sandang lokal. Produksi tekstil dalam negeri bahkan turun hingga 50% sebagai dampak serbuan pakaian bekas dari luar negeri. Dan berikut pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perstekstilan Indonesia Jawa Barat, Andrew Purnama, dalam dialog MNC News Now. Untuk dampak buruk yang memang dirasakan oleh teman-teman kami di industri tekstil ya Pak ya, terutama di Jawa Barat maupun saya rasa bukan hanya di Jawa Barat aja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan satu Indonesia merasakan hal yang sama, di mana utilisasi itu turun Pak, turun hampir 50%. Gitu. Mohon maaf, boleh diulangi apanya Pak yang turun sampai 50%? Utilisasi Pak, jadi utilisasi itu kemampuan produksi satu perusahaan Pak. Gitu. Jadi itu turun sampai 50% Pak. Nah itu yang membuat mungkin teman-teman kami, juga anggota-anggota kami juga mengeluhkan hal tersebut Pak, terkait dengan 50% ini turun Pak karena memang pakaian bekas impor tersebut atau karena memang perekonomian sedang melambat? Baik, itu adalah salah satu masalahnya juga, tapi pakaian bekas ini juga berpengaruh. Karena kenapa? Karena pakaian bekas impor ini head to head dengan IKM Pak. Jadi head to head dengan IKM, dan IKM itu kan membelinya ke kami Pak, ke sektor menengah. Sampai ke hulu pasti akan berdampak, karena itu ada efek domino di situ Pak. Gitu. Jadi memang berkurang gitu Pak ya?
Betul, betul. Jadi kalau misalnya memang dari hilirnya sendiri, IKM kan dihilir, Pak. IKM-nya sendiri kekurangan order, akhirnya mereka tidak memproduksi, akhirnya mereka tidak membeli barang-barang juga dari sektor yang lebih hulu, begitu, Pak. Akhirnya kan ini efek domino sampai ke sektor serat fiber sendiri, sekarang utilisasinya turun cukup banyak, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin. Baik, Anda menyadari thrifting ini atau mungkin impor pakaian bekas ini sejak kapan ini mulai merebak begitu? Sebetulnya kalau barang bekas impor ini sebetulnya dari dulu juga sudah ada, Pak. Cuman memang tidak semarak akhir-akhir ini ya. Mulai maraknya itu kan di 2022, Pak. 2022 pertengahan. Itu kan mulai marak, mulai ada tren-tren thrifting dan mulai di media-media sosial, di e-commerce itu semua menceritakan tentang thrifting dan mereka sampai ya joget-joget masalah thrifting seperti itu, Pak. Nah, itu yang membuat miris. Sebetulnya mereka tidak sadar bahwa ini tuh mematikan industri tekstil yang dimana industri tekstil ini merupakan padat karya, Pak. Padat karya ini berarti otomatis banyak pekerja-pekerja yang tertanam di sini gitu. Nah, ini nasibnya bagaimana gitu kalau misalnya sampai industri tekstil sudah tidak bisa mengeluarkan barangnya dan akhirnya mati satu persatu begitu, Pak. Di dalam asosiasi Anda sendiri ada berapa banyak perusahaan tekstil begitu yang terdampak? Baik, kalau seluruhnya yang masuk ke dalam asosiasi kami itu di satu Indonesia sendiri ada 700 kurang lebih, Pak, untuk anggota kami. Oke, dengan tenaga kerja berapa banyak? Gimana, Pak? Sorry? Dengan tenaga kerja berapa banyak? Oke, kalau untuk tenaga kerja yang kami catat itu sekitar 2,1 juta, Pak, yang merupakan merupakan masuk ke dalam asosiasi seperti itu. Baik, 2,1 juta itu artinya berharap dari penjualan lokal barang-barang yang memang diproduksi gitu, Pak ya? Betul, betul. Karena ini diserbu oleh barang asing begitu. Nah, apalagi ini mendekati Lebaran, betul begitu, Pak ya? Betul, betul. Betul, memang seperti ini, Pak. Jadi kalau IKM biasanya kalau bulan-bulan ini tuh bulan-bulannya mereka itu mendapatkan order yang cukup besar. Dan itu pasti akan imbasnya tuh ke tekstil di hulu-hulunya juga, Pak. Gitu. Nah, saat ini mereka tuh cukup kehilangan, Pak. Mereka tuh hanya utilisasi mungkin tinggal 40%, Pak, di IKM, ya, di level IKM. Gitu, sehingga mereka juga susah untuk membeli barang-barang dari kita juga sudah nggak ada dayanya. Kita ke informasi lainnya, gempa magnitudo 5,2 dirasakan di Yogyakarta. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Today.